Nah, ini penting nih, karena banyak pemilik bisnis, Yunus, Hmm? takut kan rahasianya atau resepnya itu kok masa orang lain dikasih tahu gitu kan? Iya sih, cuma Heeh, kadang heeh. kalau kita pikirin nggak pengalaman ya. Mereka walaupun punya resep pun belum tentu jualan bagus kok, Iya, kasarnya gitu. iya, setuju, setuju, Nah, setuju. Tapi Yunus itu gimana? Papa kan, so mungkin boleh kenalin diri dulu nih, Pak Yunus Ten ini siapa sih sebenarnya dan bisnisnya apa sih saat ini gitu? oh, perkenalin, nama saya Yunus ya, Yunus Ten. Saya dari Lampung, kemudian bisnis saya ke retail untuk roti ya. Oke, Basically ke pabrik, kemudian kita kirim ke daerah-daerah ya sekitar Lampung, ke hmm. kota-kota kecilnya, kemudian kita ke warung-warung, ke minimarket seperti itu. Oke, oke, siap, siap. Pak Yunus ini kalau sebelum di bisnis ini nih ya, sebelumnya itu ngapain sebelumnya? Kisah kehidupan sebelumnya gitu. Sebelumnya Nah. sebelumnya sih saya sebenarnya desainer. Oh, oke. Desainer, hobi ngedesain lah, bikin animasi dan lain-lain. Kemudian habis Oh, kuliah, kuliah di BINUS Jakarta, kemudian aha, saya ngajar, ya kan? aha. Ngajar kurang lebih 7 tahun lah, 7 tahun. Oh, oke. Kemudian eh, ke Indosiar, sempat ke Hmm, Indosiar, pegang animasi juga. Selesai hmm. itu 2 tahun, ditarik balik ke Lampung untuk ngurusin bisnis. Nah, ini berarti bisnis family business nih Iya, ya. family bisnis. Ini berarti Pak Yunus ini generasi kedua ya. Iya. Wah, berarti mesti cerita dulu ini. Bagaimana cerita awalnya nih roti roti ini, pabrik roti ini dari awalnya nih, dari ayah berarti ya, Pak Yunus ya. Betul. Kalau Hmm. dari ayah sih sebenarnya ayah juga perantauan. Dulu kan aslinya dari Palembang. Oke. Palembang Aha, ngerantau ke Lampung, aha. kemudian di situ kebetulan ayah ini dari kakek dikasih dua skill. Oke. Satu skill fotografi, satu Ah, lagi untuk bikin roti. Nah, oke. kebetulan sepupu-sepupu apa kakak adik sama semuanya dari ayah itu foto Hmm. semua. Jadi Hmm. Fujifilm lah segala macam gitu masih masih Oke. heboh kan waktu itu. Iya, iya, Dan iya, iya. ayah yang si papa yang pegang yang terusin roti. Ya, Hmm. jadi waktu di Lampung mau kerja sama orang dulunya coach. Oke. Ya. Terus Ah, orang itu kasih tahu malah, lu punya skill apa? Nggak usah kerja ah, sama orang. Oh bisa ah. bikin roti. Ya udah, coba aja bikin roti gitu loh. Jadi Oke. mulai dari 1 kilo, 2 kilo gitu, Hmm. coach. Tapi itu Kemudian papa yang mulai, bukan dari kakek tadi. kakek ngajarin aja. Jadi, Oh. dari Palembang sudah diajarin, tapi habis Hmm. itu kan sudah bujang, sudah menikah ngerantau Ika. ke Lampung. Nah, di Oke. Lampung baru, namanya mungkin masih muda, masih bingung ya. Ah, Kemudian akhirnya encourage orang untuk, ya udah buka sendiri aja. ah, Udah ah, mulai ah. bikin 1 kilo, 2 kilo gitu loh. Ah, Dan, terus terus. basically mulainya ke sekolah-sekolah. Hmm. Sekolah-sekolah, kemudian dari situ, bikin donat ya, bikin donat, kemudian, Oke. anak-anak sekolah tanya, "Om, Ah, ini, mereknya apa?" Waduh, orang dulu kan nggak tahu, nggak ada iya, merek lah. "Udah iya, Om, iya. pakai nama Bobo aja," kan majalah Bobo ngetop waktu itu. Ya udah, akhirnya Oh, wow. dari Ah, situ si papa, ya udah ah, pakai merek Bobo. Nah, namanya akhirnya mirip-mirip banget sama majalah Bobo waktu desain-desain awalnya ya, ah, ah, ah. mirip banget Oh, udah. Jadi, jalan gitu loh. Dan ah. ya sistemnya masih dikerjain sendiri, mulai tambah berapa karyawan berapa karyawan Mama gitu. juga bantu nggak di Mama awal-awal juga gitu? bantu, Oke, gitu. oke. Jadi Hmm, berdua, gitu. Karena kan dulu cukup termasuk susah, Coach. iya. Jadi, Ah, saya masih kecil, jadi satu-satunya anak yang dibawa itu saya ke ah, Lampung. Karena kakak oke. ada cowok sama cewek dititipin. Biasa kan kalau lagi susah itu dititipin Oke, dulu ke sepupunya supaya ini kan, oke. jadi nggak ganggu dulu waktu kerja fokus gitu Ya, kan. ya. Nah, jadi Jadi sudah Yunus nih anak terakhir justru yang ya, dibawa.
Saya yang ketiga, ada satu lagi Ketiga. yang paling kecil. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi waktu setelah saya Hmm. baru selisih 5 tahun baru ada yang kecil. Tapi pada waktu itu ya anak Yang terakhir kecil berarti waktu diajak ke ya waktu itu kampung ya. yang terakhir. Betul. Oke, oke. Apa tuh yang Yunus ingat waktu kecil? Yang paling kecil Yunus ingat ayah sama ibu berjuang, papa mama berjuang bangun bisnisnya apa yang diingat sama Yunus? Atau pernah diceritain gitu? eh apa ya? Waktu itu masih bikin adonan itu masih dipukul-pukul, Coach. Ah, manual ya? Masih benar-benar manual lah, masih Ah, dipukul-dipukul, ya dipukul-pukul, kemudian oke. Ah, ya intinya sih kerja keras mereka luar biasa banget sih. hmm, Kerja hmm, keras mereka luar biasa banget hmm, gitu loh. Ya hmm. perjuangannya hebat. Iya, luar biasa ya. Terus papa sampai sebelum Yunus masuk, papa sampai titik apa bangun bisnisnya? Si si papa sudah Ah, waktu itu sudah handle Indomaret. Karena kan oke. baru mulai Indomaret masuk ke Lampung, kemudian Ya, dia cari partner, ya kan? ya. Kemudian eh, nah itu juga mungkin jalan Tuhan juga waktu itu Hmm. tiba-tiba ditelepon sama waktu itu dari pusat ya, dari Oke. GM-nya Hmm. Indomaret telepon, Hmm. "Pak, mau ketemu nih di Indomaret." Waktu itu baru ada Indomaret satu, Indomaret yang gede lah. Oke, Kemudian oke. ketemu di sana ngobrol-ngobrol, cocok gitu loh. Berarti mereknya udah cukup dikenal di Lampung saat itu dong, sampai Dari ya di tag gitu. betul betul, sudah Hmm. dari 82 Coach. Oke, oke, wow, wow. Itu sebelum belum sebelum Yunus masuk ya, masih Papa nih waktu Iya, cerita ini nih ya. betul Oke, betul. oke. Terus itu berarti Papa udah sampai bangun pabrik dari katanya awalnya naik sepeda apa gitu keliling gitu. Pertamanya sih naik Hmm. motor kemudian, ke sekolah-sekolahan gitu kan. Hmm. Habis itu sudah mulai cari si papa sudah mulai cari orang untuk pakai gerobak. Nah, orang-orang Oke. keliling gerobak. Hmm. Gerobak, kemudian sudah ada gerobak, ada mobil, mobil untuk canvassing ke daerah-daerah kecil, Oke, ya kan. Ke oke. daerah kecil yang kurang lebih jarak sejam, sejam setengah Iya, gitu. Oke, iya, iya. dari situ ya mulai, berkembang sampai masuk ke Indomaret, Oke, gitu. itu waktu masuk ke Indomaret di titik itu udah bangun pabrik atau masih manual atau home industry apa gimana? Masih, home industry sih, Oke, oke, gitu. oke, siap, siap. Nah, terus sambung nih sama ceritanya Yunus. Yunus kan punya kehidupan sendiri tadinya. Mhm. Apa tuh yang bikin kok balik dan nerusin bisnis papa? Yang bikin balik sih, selama ini kan kita hidup juga dari bisnisnya si papa nih. Ya, Sayang, sayang banget kalau, hilang gitu aja gitu loh. ya. Walaupun kadang-kadang orang tua tuh bilang juga, Coach, Nah, nah, apa? lu jangan bisnis ini, capek," ya kan? Itu banyak orang tua bilang begitu. Iya, ada satu sisi gitu. Terus apa? Ngomong apa lagi? Coba ini seru banget nih pasti nih. Jadi Papa ya bilang ngomongnya, apa? "Mas, jangan jangan nggak usah bisnis inilah," karena kebetulan kan saya juga hobi desain waktu itu. "Ya Oke. udah, terusin aja desainnya." Nah, tapi setelah saya lihat-lihat juga, Heeh. eee, apa, sayang juga gitu loh. Karena kan si papa mama waktu itu udah ada tuntutan dari Indomaret Hmm, untuk harus lebih komputerisasi ya. iya. Nah, kebetulan saya juga suka komputer, akhirnya ya udahlah saya bantuin aja, kayaknya kelabakan gitu loh yang di, Heeh. Lampungnya. Ya udah Oh, baru dari situ saya, pulang ke Lampung, oke. gitu. Oke. Nah, ini kan cerita klasik family business nih, generasi pertama, generasi kedua gitu kan, Iya. Yunus ya. Pengalamannya gimana? Waktu generasi kedua masuk sama papa, ceritanya baik-baik saja atau gimana di awal-awal tuh? Eee, si papa sama mama ini sebenarnya tipenya tipenya lebih ngelepas ya. Hmm. Jadi malah saya yang kadang-kadang nggak punya rem, Coach. Hmm. Maunya anak muda, "Ini rubah ini rubah ini rubah rubah." Padahal bijaksananya masih amburadul lah kita bilang ya. Heeh, heeh, heeh. Aduh, jadi ya sempet sempet, nggak efisien segala macem gitu loh. Tapi Akhirnya papa mama oke, you begitu masuk ubah-ubah tuh papa oke gitu. nggak masalah sih. Tipe Oh, berarti ini cerita family business yang satu sisi lagi. Beruntunglah Yunus. Karena papanya percaya Yunus untuk ngubah-ngubah gitu ya.
betul. Dan Karena ada family family business yang satu lagi sisinya yang hmm, justru wah berantem terus jadinya papa sama mama karena kan si papa gedein bisnis dari awal ya saya hmm, sebutnya Superman, Superboy atau Supergirl masuk disuruh bantuin tapi begitu mau diubah si Superman-nya bilang lu anak ingusan mau ngubah-ngubah selama ini begini gitu kan. Itu Yunus nggak ngalamin kayak gitu ya. enggak. Justru kalau begitu saya Oh. masih malah senang, Coach. Saya mau belajar banyak tuh. Oke. Kalau Ya ini kan? papa benar-benar seolah-olah benar-benar percaya lah ya. Jadi ya udah kamu ubahlah gitu ya. Betul. Dan kadang-kadang malah bimbingannya kurang. Jadinya Ah, lebih ke ya coba-coba trial sendiri. error gitu loh. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, terus apa tuh di awal-awal begitu seorang Yunus masuk, tantangannya apa selama itu di awal-awal? Tantangannya sih sebenarnya mungkin sama Coach kayak generasi pertama ke generasi keduanya saya Ya. adalah dulu kan orang nggak terlalu peduli sama jam kerja Nah, UMR ya Coach. nah, Nah, waktu zamannya saya orang-orang sudah mulai peduliin seperti ya. itu. Jadi Nah, lalu di-compare. Tuh, hmm. anak buahnya papa dulu kerja 12 jam masih kuat. Wah, anak buah lu 7 jam aja main HP. Oh, jadi ada orang papa terus ada orang Yunus nih ceritanya nih. Ya, masih ada itu. Jadi intinya Ya. kadang di-compare. Nah, Kadang kadang saya juga ngalamin waktu memang mereka bisa kerja 12, 13 jam nonstop dan loyalitasnya luar biasa, iya, Coach. iya, iya. Gitu Heeh. loh. Terus terus Nah, gimana tuh ngadepin ya, kayak gitu? saya juga belajar akhirnya Heeh, apa yang bisa saya pelajari dari si papa, si mama. Kalau heeh. si papa sendiri dia apa ya, ulet banget orangnya. Itu satu-satunya yang nggak pernah mukul, Coach. Oke, oke. Papa nggak pernah marah, nggak pernah mukul. Wah, Heeh. itu luar biasa banget buat kita. Iya, 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 iya. Sabar berarti orangnya ya. Sabar sabar banget. Jadi, saya aja udah Heeh. jadi orang tua kadang-kadang kalau ya tetap aja dikit. Iya, 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 Nah, iya. kemudian si mama ini manajer operasional yang luar biasa, Coach. Ya, Hmm. jadi saya belajar baik dari si mama dalam artian begini, nggak ada boleh 1 menit pun karyawan nganggur. Nah, Gitu oke, loh. oke, oke. Kadang-kadang kalau kita kan, ih banyak banget ini kalau dilihat ada si mama lapor, tuh loh si karyawan A sejam nih pulang istirahat kok nggak balik-balik gitu loh. Heeh, heeh. Ya maksudnya saya banyak belajar untuk efisiensi dari si mama juga Oke. gitu loh. Kalau Dalam arti mama ke operasional, papa ya, pegang apa berarti selama lebih itu? ke produksinya, Oke, oke, kualitas oke. produksinya. Oke. Berarti pas Yunus balik, ya pokoknya tanda kutip jadi CEO begitu ya. Iya, Ya, walaupun tidak di formal announce apa gitu ya. iya. Pokoknya hajar aja udah langsung. Tapi CEO-nya mudah-mudahan bukan Chief Everything Officer, tapi di awal begitu juga berasanya ya, bukan Chief Di Executive Officer gitu ya. awalnya ya semua Coach, gitu loh. Iya, Tapi iya, 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 pelan-pelan iya. sudah mulai saya bagi-bagi orangnya. Kalau dulu kan si Heeh. papa bikin obat itu bikin racikan ya Coach, Oke, oke. bikin resep ya kan satu-satu Hmm. itu bikin sendiri, gitu Oke. loh. Udah mulai di saya, Heeh. awalnya saya bikin, habis itu, waduh ini nggak bisa nih, habis waktu, udah saya cari orang Nah, untuk ngeracik ya kan. nah, ini penting nih, karena banyak pemilik bisnis, Yunus, Hmm, takut kan rahasianya atau resepnya itu kok masa orang lain dikasih tahu gitu kan? iya sih, cuma Heeh, kadang-kadang heeh. kalau kita pikirin, nggak pengalaman ya, mereka walaupun punya resep pun, belum tentu jualan bagus kok, Iya, kasarnya gitu. iya, setuju, setuju, Nah, setuju. Tapi Yunus itu gimana? Papa kan tanda kutip yang bikin resepnya dari awal sama mama gitu kan? Terus belasan tahun gitu kan, gedein pegang sendiri. Tiba-tiba Yunus masuk, terus memang si Yunus dulu yang bikin gitu kan? hmm, Tapi begitu Yunus mau kasih orang lain, itu papa mama nggak respons apa-apa, maksudnya oke aja gitu. selama ya kan ini cukup ke satu orang jadi yang dipegang pun saya cari orang yang benar-benar bisa dipercaya Coach, Iya, iya. gitu loh. Tapi Nah, papa mama terima dari awal. Karena hmm, biasanya kan enggak ya gitu ya. Aduh, Yunus, jangan gitulah. Itu resep rahasia begini-begini dari papa mama. Lu gila apa gitu kan gitu-gitu biasanya kan. Kalau enggak ini sih, terima aja, oke. Berarti gitu. papa mamanya benar-benar maksudnya open minded juga ya gitu ya. Dia percayalah sama Yunus kayaknya sih gitu ya.
betul betul. Karena kan you know lah, ada story, ada satu sisi lagi story di mana orang tua dan family bisnis dan generasi berikutnya ya pegang-pegang terus itu, janganlah gitu kan. Nanti dia jadi kompetitor atau dia dibajak sama kompetitor, udah tahu resep gitu kan. Iya sih, tapi nggak pernah anggap sampai segitu-gitunya sih, Coach. Nah, apa tuh yang bikin seorang Yunus kok bisa yakin begitu? Ah, resep mah udah kita bagiin aja suruh bikin gitu kan. Apa itu? Yang pemikirannya apa? Gitu, bisa mikir kayak gitu. Kalau nggak setiap hari tuh kerjanya cuma bikin resep aja, Coach. Dan Betul. saya kenal ada satu bakery, ya, Hmm. itu luar biasa, sukses sih sekarang. Hmm. Kerjaannya tiap hari bikin resep, Coach. Nah, Bikin jadi kontennya tiap hari bikin resep, gitu loh. Kayaknya kayak nggak ada hidup gitu loh. nah itu tuh, itu keren banget tuh Yunus tuh, bener. Dia bikin resep terus demi demi uang kan ya, demi uang, Iya, demi betul. bisnis, demi customer gitu ya. Tapi nggak punya kehidupan gitu ya. Kalau mau Nah, punya kehidupan dia harus tutup, stop bikin resepnya. Jadi gitu kan. betul betul. Oke, oke. Wow, berarti pemikiran Yunus kelihatannya simpel ya, tapi nggak banyak orang berani berpikir kayak gitu loh. In general ya, Hmm, ya. Iya dong, karena pasti dijaga gitu. Itu salah satunya yang bikin luar biasa, makanya akhirnya bisa lebih besar, semakin besar lagi, gitu kan? Oke, so itu dibikin jadi sistem, oke, jadi sistem, jadi resep orang lain bikin. Karena tadi Yunus bilang apa? Ya dia punya resep belum tentu loh dia bisa jadi kompetitor dan gede gitu kan? Iya nggak sih? betul. Ya contohnya misalnya Starbucks lah. Starbucks aja kan siapa sih baristanya yang nggak tahu cara bikinnya? Iya nggak sih? Terus kopinya aja tahu kopi apa gitu kan dia bisa beli kan kalau dia mau. Betul betul. Tapi pemilik Starbucks ya founder dan ownernya lah ya tahu bahwa it's not about the recipe gitu ya. Keren juga Yunus pemikirannya. Hebat loh itu yang bikin makanya ada hari ini loh. Hmm. Kalau enggak kan nggak bisa Zoom sama Coach Yohanes, ini masih di dapur lagi bikin resep. Ya nggak sih? Iya juga, Coach. Tapi kadang-kadang jadi terlalu santai sekarang, Coach.